Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan reviewan jurnal saya yang telah saya kumpulkan. Langsung saja, review yang pertama berjudul Evolution of Linux Operating System dari jurnal Elsevier Physica dengan halaman 1-10 dibuat pada tahun 2016, penulis Guangping Xiao, Zheng, Hawking Wang. Objek penelitian mereka di School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing, China. Ini jurnal atau artikelnya. Kita lihat dari hasil penelitian mereka menyelidiki bahwa evolusi jaringan Linux 62 rilis utama dari LOS mulai dari versi 1 sampai ke 4 dimanfaatkan sebagai jaringan diarahkan di mana fungsi yang dilambangkan dengan not dan fungsi panggilan ditandai dengan tepi. Hal ini ditemukan bahwa ukuran jaringan LOS Linux Operating System tumbuh hampir linear, sementara mengelompokkan koefisien monoton menyeluruh. Distribusi derajat hampir sama, keluar derajat mengikuti distribusi eksponensial, sedangkan kedua di derajat dan tindak distribusi power law diarahkan. Mereka lebih mengeksplorasi fungsi tersebut evolusi jaringan Linux, bahwa evolusi modul fungsional adalah yang ditampilkan sebagai urutan 7 peristiwa perubahan berhasil satu sama lain, termasuk melanjutkan pertumbuhan, kontraksi, kelahiran, dan membelah, dan peristiwa penggabungan dengan cara statik analisa peristiwa pada 4 komponen terbesar, yaitu lengkungan, driver, fs, dan clean. Dan hasil itu menunjukkan bahwa pertumbuhan dan konteks peristiwa mendapati lebih dari 95%, mencurahkan pemahaman yang lebih baik dan menggambarkan dinamika evolusi Linux. Dan maksudnya review ketiga yang berjudul Real Time Capabilities of Linux RTAI sama Elsevier, halaman 1-6, dibuat pada tahun 2016, penulis GM Gibrada P. Kaczmarski. Objek penelitian Department of Control and Instrumentation, Faculty of Electrical Engineering and Communication, University of Technology, Republik Ceko. Dari hasil penelitian, ekstensi ini menyediakan kemampuan real time lembut di ruang pengguna dan kemampuan keras real time dalam ruang kernel. Dalam karya ini, beberapa parameter kunci dari ethos diukur seperti switching, konteks waktu, berdek, benang, jitter, respon, latensi, interrupt, waktu eksekusi, primitif sinkronisasi, dan waktu alokasi heap. Pengukuran ini membuat bangku uji kemampuan sistem real-time yang seharusnya membantu pengembangan untuk membuat benar-benar aplikasi real-time pada hardware tertentu berdasar kemampuan real-time diukur. Fungsi RTAI dapat dipanggil dari ruang pengguna menggunakan XRT dan juga ruang kernel. Kedua ruang dibandingkan dari sudut pandang pengembangan dan real-time kemampuan. Semua pengukuran telah dilakukan pada Linux CNC 2,7 berdasarkan Debian 3,4, distribusi berjalan pada AMD Athlon XP 3000 plus prosesor tunggal.
Dan kita lihat ini dia jurnalnya, bahasa Inggris, ada rumusnya. Dan langsung next, reviewan keempat. Review keempat berjudul Analisa Teknis Perbandingan Router Linux dengan Router Mikrotik pada jaringan wireless dari Jurnal Teknologi Informasi Dinamik. Volume dan halaman form ke-12 dan halaman 1-12 dibuat pada tahun 2007. Penulis Mods Aziz Muslim. Jadi tujuannya adalah pemanfaat pengguna router open source sebagai router yang murah, handal, tepat guna yang dapat dikonfigurasi berdasarkan pada tingkat kebutuhan tanpa mengurangi aktivitas. Dan kegunaannya merupakan salah satu alternatif tersendiri selain dapat mengurangi biaya operasional dalam pembelian software. Selain itu, dapat menggunakan PC lama menjadi router yang mampu bersaing dengan router komersial lainnya. Perbandingan kedua router tersebut menunjukkan jumlah hasil tingkat kecepatan downstream dan upstream yang berbeda. Dari objek penelitiannya di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Cikubang, Semarang. Hasil dapat disimpulkan bahwa perbandingan kedua router tersebut menunjukkan jumlah hasil tingkat kecepatan downstream dan upstream yang berbeda. Pada sisi router Slackward lebih cepat bila dibandingkan router mikrotik. Hal ini dibuktikan dengan hasil speed test dari sisi client yang telah dites ke link internasional, kemudian dengan speed test link link 12 lokal dalam jaringan sesama provider, kemudian speed test ke server lain lintas provider menunjukkan tingkat hasil yang berbeda. Dan ini jurnalnya, analisa teknik perbandingan router mikrotik pada jaringan wireless. Banyak sih pemanfaatan pengguna router open source sebagai router. Nah, bagi sumber daya, tujuan dari jaringan virtual bagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori hard disk. Ya, langsung saja next, kita ke review 5. Yang berjudul Pengaturan Bandwidth dan QoS pada PC router menggunakan kernel GNU Linux dan FreeBSD. Jurnal dari Edik Informatika. Halamannya 1-17. Pada jurnalnya dibuat pada tahun 2016. Penulis Romed Domuzawi. Tujuannya adalah untuk merancang PC sebagai router dengan menggunakan kernel GNU Linux dan FreeBSD yang mampu mengatur bandwidth secara adil dan merata ke setiap klien dengan reliabilitas yang baik, dan pada akhirnya akan diketahui kernel mana yang dapat membagi bandwidth dengan lebih baik dan tepat. Ini adalah jurnalnya. Jurnal 17 halaman. Mereka menggunakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. Menggunakan metodologi penelitian eksperimental dengan
dan tempatnya di program studi pendidikan informatika STKPGRI. Dari hasil penelitian kesimpulan dapat seiring dengan perkembangan perusahaan provider atau penyedia layanan internet dan meningkatnya para pengguna internet di berbagai kalangan masyarakat, namun belum diimbangi dengan besarnya bandwidth yang disediakan oleh perusahaan provider, sehingga menjadi kendala saat pengguna akan mengakses internet. Untuk mengatasinya, dibutuhkan sebuah router yang mampu mengatur jaringan dengan baik, terutama dalam mengatur bandwidth-nya. Dalam perancangan sistem ini digunakan chip personal komputer sekelas Pentium Core 2 Duo sebagai server dan klien, akan diintegrasikan pada sistem operasi Linux Ubuntu 12.4.04 untuk dapat mengimplementasikan jaringan dengan baik disesuaikan kemampuan server dengan jumlah klien dengan menggunakan sistem operasi GNU Linux dan FreeBSD yang merupakan sistem operasi yang free open source sehingga bebas untuk digunakan dan mampu meningkatkan keamanan jaringan karena kita dapat dengan mudah mengontrol semua aktivitas yang dilakukan oleh klien dan melihat traffic monitoring bandwidth. Next, kita lanjut review 6 dengan judul manajemen bandwidth dengan hierarchical token bucket atau HTB. Ada protokol TCP/IP berbasis Linux dari Jurnal Ilmiah Komputasi volume 15 nomor 1 dan halaman 1-12, dibuat pada tahun 2016. Penulis adalah Eric Orlando. Tujuannya adalah agar manajemen bandwidth menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi jaringan multilayanan semakin banyak bervariasinya aplikasi yang dapat dilayani oleh suatu jaringan yang berpengaruh pada penggunaan link dalam jaringan tersebut. Link-link yang ada harus mampu menangani kebutuhan user akan aplikasi tersebut, bahkan dalam keadaan congestion sekalipun. Metode ini menggunakan ada dua metode, yaitu sumber acuan umum berupa buku teks dan ensiklopedia, sumber acuan khusus berupa jurnal, buletin penelitian, dan sumber acuan yang memuat hasil-hasil penelitian yang relevan dan judul penelitian. Kemudian dikumpulkan, diteliti dan jadi jurnal gitu kan. Objek teknik bertempat di Teknik Komputer STMIK Jakarta STIE dan K. Dari hasilnya implementasi manajemen bandwidth HTB pada jaringan memiliki beberapa hasil atau kesimpulan, antara lain 1. Pada implementasi manajemen bandwidth HTB pada jaringan TCP/IP dan menggunakan router, ternyata throughput yang dihasilkan dengan menggunakan manajemen bandwidth HTB secara umum mampu memenuhi ketentuan atau rule yang telah ditetapkan, akan tetapi karena fluktuasi _track yang datang setiap saat berbeda, maka kadang-kadang throughput yang telah dibatasi atau dimanage mengalami kebocoran. Selain itu, selisih nilai throughput antara perhitungan dengan real time hanya sedikit atau tidak terlalu berbeda jauh. Dan yang kedua, pada implementasi manajemen bandwidth HTB pada jaringan lokal, throughput yang dihasilkan lebih stabil dibandingkan pengukuran pada jaringan internet. Hal ini dikarenakan pada jaringan internet, bandwidth yang diperoleh tergantung dengan koneksi internet yang didapat dari ISP. Berdasarkan dari hasil pengukuran, performa jaringannya tidak menggunakan manajemen bandwidth mengalami penurunan dan dapat menyebabkan timbulnya monopoli bandwidth oleh salah satu atau beberapa klien, sehingga menyebabkan timbulan antrian paket atau backlog pada klien-klien yang lain. Sedangkan performa jaringan yang menggunakan manajemen bandwidth HTB dengan atau tanpa meminjam bandwidth
mengalami kestabilan. Yang keempat, berdasarkan hasil pengukuran, ternyata implementasi manajemen bandwidth HTB dapat memanage semua aplikasi jaringan sehingga dapat menghasilkan performa jaringan yang begitu lebih baik. Hal ini disebabkan manajemen bandwidth HTB bekerja pada layer network dan memiliki kemampuan untuk menjadwalkan antrian paket berdasarkan kelas-kelas yang tersusun secara hierarki. Dan ini adalah jurnalnya. Dataset IP. Nggak bisa. Cukup lengkap, panjang. Langsung saja next. Kita ke review yang ketujuh. Judulnya adalah sistem password pada security enhanced Linux atau Linux. Jurnal dari Incom. Informatika. Dan ini adalah jurnalnya. Dari hasil review halaman 1-6 dibuat pada tahun 2016, penulis bernama Nurhayati Matshura. Dari tujuannya untuk melihat keunggulan yang dimiliki oleh sistem password Linux dibandingkan pada sistem password Linux standar. Percobaan dilakukan di sel. Metode penelitian menggunakan sistem operasi Linux Red Hat versi kernel 2.4.18 dengan melakukan patch Linux, lalu kernel dikompil. Sistem dijalankan sebagai sel dan mengamati konfigurasi security konteks pada saat Linux login pertama kali. Penelitian bertempat di Pusat Penelitian Informatika atau LIPI. Dan hasilnya pada sistem password Linux terdapat konfigurasi permission dengan meminta role dan tipe yang dimiliki oleh user yang login. Hal ini dilakukan untuk membatasi login user bahkan root dengan melakukan konfigurasi terlebih dahulu terhadap role yang dimiliki oleh masing-masing user. Konfigurasi ini hanya bisa dirubah oleh login administrator. Standar dan Linux. Langsung saja next. Kita review ke-8 dengan judul Teknik Keamanan Jaringan dan Data dengan Linux Demilitarized Zone. Dari jurnal Processor. Volume ke-7 nomor 2 dan halamannya 1-22 buat pada tahun 2012. Penulis bernama Jufriyadip Naam. Tujuannya adalah dalam sebuah jaringan komputer harus memiliki keamanan sendiri, bertindak untuk melindungi data yang dianggap penting karena akan ditutup dan rahasia. Topologi, baik strategi penempatan perhitungan yang jelas dapat memberikan nilai tambah untuk keamanan data dan server. Ini adalah jurnalnya. Metodenya tidak ada tertulis, jadi saya tidak tahu menggunakan metode apa. Objek bertempat di STI.com Dinamika Bangsa di Jambi. Dan hasilnya adalah 1. Dalam menentukan sistem operasi sebagai server, penulis memilih Ubuntu server karena gratis, stabil, aman, alias aplikasinya secara keseluruhan tidak terlalu membutuhkan hardware berspesifikasi tinggi, tidak ada virus, trojan ataupun malware. Sudah terdapat banyak sekali repositori
yang diletakkan pada server-server lokal tidak perlu kesulitan dalam mencari crack atau keygen. Yang kedua adalah untuk merancang sebuah jaringan harus diperhatikan tipe dan model jaringan apa yang akan dibuat. Yang ketiga, untuk membuat Linux Demilitarized Zone, terlebih dahulu menentukan software yang akan mendukung sistem yang dibangun. Yang keempat, dalam men-setting sebuah server harus teliti karena kalau tidak dapat menyebabkan kesalahan yang fatal. Dan kelima, dari sisi pemilihan topologi yang akan digunakan, kita harus melihat data teknis terlebih dahulu. Alasannya, lihat di jurnal. Kalian bisa cari jurnalnya. Langsung saja next, review ke-9 dalam judul implementasi pengaturan proxy server menggunakan service queue pada sistem operasi Linux dari jurnal Tekno Nusa Mandiri volume 12 nomor 2 dan halamannya 1-6, dibuat pada tahun 2015, penulis Estron Ricardo Nainggolan. Tujuannya adalah untuk mengatur proxy server dengan menggunakan service queue, merancang proxy server sederhana, dan mengetahui keuntungan apa saja yang dapat diperoleh dengan perancang proxy server tersebut. Metode penelitian, mereka menggunakan metode analisa kebutuhan, desain, testing, dan implementasi. Sedangkan metode pengumpulan data yang tadi itu metode dalam penelitian, analisa penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis melakukan dalam peroleh data yaitu menggunakan metode pengumpulan data library research perpustakaan, yaitu dalam mempelajari berbagai macam literatur yang terdapat di perpustakaan dan internet yang berhubungan dengan topik yang diambil oleh penulis. Bertempat di STMIK Nusa Mandiri. Hasilnya, penggunaan proxy server dapat meningkatkan kecepatan browsing halaman website dan mampu diandalkan sebagai filtering konten yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan internet serta efisiensi dalam hal biaya karena dapat dibuat dengan spesifikasi minimum server rakitan. Next, dan terakhir, jurnal ke-10 dengan judul implementasi IP Tables Firewall pada Linux sebagai sistem keamanan jaringan yang handal dari jurnal Studia Informatika. Review 9 tadi jurnalnya ini, jurnalnya Estron Ricardo. Implementasi pengaturan proses akan menggunakan service queue pada sistem operasi. Next, review jurnal 10 dengan berjudul implementasi IP Table Firewall pada Linux sebagai sistem keamanan jaringan yang handal dari jurnal Studia Informatika. Volume ketiga nomor 1 dan halamannya 1-10, dibuat pada tahun 2010, penulis Quratul Aini dan Victor Amrizal. Tujuannya adalah untuk dengan memakai IP tables sebagai firewall sebenarnya cukup untuk melindungi jaringan tersebut dengan berbagai macam serangan dan ancaman yang datang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Web tool yang digunakan dalam port probing mampu mendeteksi lubang keamanan. Dalam pengamanan harus memiliki program aplikasi keamanan yang lain seperti antivirus dan lainnya supaya lebih terlindungi. Bertempat di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dari hasil penelitian, teknologi jaringan komputer berkembang jauh cepat, bahkan dengan internet yang
yang menghadiri secara teknis tidak akan terhalang oleh jarak dan waktu, sehingga proses komunikasi dan pertukaran data dapat dilakukan dengan mudah. Ini karena menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan benar, karena dieksploitasi lubang keamanan. Oleh karena itu, pengguna yang tidak berhak untuk mendapatkan empuk melakukan kejahatan mendapat kemudahan melakukan kejahatan di dunia maya yang dikenal dengan sebutan cybercrime seperti sniffing, spoofing, packet attack, dan lain satu mendapatkan kategori sebagai kriminologi dunia sedalam maya. Tentang masalah analisis firewall diimplementasikan sebagai sistem keamanan jaringan satu komputer. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis. Ada 3 parameter yang menjadi dasar dalam glitch dari yang pelabuhan dalam siluman negara. Dekat dan terbuka. Dari hasil analisis yang mendapat ditarik kesimpulan dengan menerapkan IP table sebagai firewall dapat mengamankan sistem jaringan komputer. Ya, itu yang terakhir di reviewan jurnal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, banyak sih saya. Ya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.